Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Saya di sini selaku moderator akan memandu jalannya pemaparan dari diskusi kelompok kami. Pemaparan diskusi yang kami susun ini untuk memenuhi tugas mata kuliah otonomi daerah dengan dosen pengampu Bapak Dani Mutada. Sebelum lebih lanjut, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Saya, Samsaron dengan NIM 8111420257 dari Rombel 5. Saya di sini tidak sendirian. Tunggu silakan rekan saya memperkenalkan diri. Mungkin bisa diawali dengan Ayu ya. Perkenalkan, nama saya Ayu Eka Prabandini dengan NIM 8111420250 dari Rombel 5. Baik, perkenalkan nama saya Desta Birul Mantria dengan NIM 8114202553 dari Rombel 5. Perkenalkan, nama saya Stefanus Riki Adrian dengan NIM 8114202554 dari Rombel 5. Baik, saya Mel Samia Injania dengan NIM 8111420256 dari Rombel 5. Baik, mungkin bisa di next ya. Evaluasi atas pelaksanaan bantuan sosial penunggu pasien di pemerintah Kota Tegal. Latar belakangnya, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari definisi urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan didefinisikan sebagai kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan memberikan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan pasal 17 ayat 1 dalam undang-undang yang sama, disebutkan bahwa daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Bantuan sosial yang bersumber dari APBD. Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBD yang merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan yang dimaksud APBD ialah rencana keuangan tahunan daerah yang disetujui oleh DPRD. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, struktur APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Selanjutnya dilanjutkan dengan rekan saya. Untuk tujuan pemberian bantuan sosial yaitu ada rehabilitasi sosial untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Kemudian yang kedua yaitu perlindungan sosial untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan juga kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Kemudian yang ketiga yaitu tujuannya pemberdayaan sosial untuk menjadikan seseorang atau bahkan kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya sehingga mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kemudian yang keempat, yaitu jaminan sosial merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. Penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi. Kemudian untuk bantuan sosialnya yaitu ada yang berupa uang juga ada yang berupa barang. Untuk yang berupa uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, kemudian juga ada yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, ada masyarakat terlantar, cacat berat, dan tunjangan kesehatan putra-putri pahlawan yang tidak mampu. Untuk bantuan sosial yang berupa barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta, juga masyarakat tidak mampu. Bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan, ataupun pakaian kepada yatim piatu maupun tunas sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu juga. Nah, untuk bantuan sosial penunggu pasien di Kota Tegal khususnya, yaitu menjadi salah satu kebijakan di bidang sosial yang diberlakukan oleh pemerintah Kota Tegal.
Kebijakan sosial merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pemberian beragam tunjangan pendapatan, pelayanan kemasyarakatan, dan juga program tunjangan sosial lainnya. Tujuan adanya bantuan yang disalurkan ialah untuk melindungi warga Kota Tegal dari kemungkinan terjadinya risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan, khususnya bagi pasien dari keluarga tidak mampu yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar. Oke, kemudian akan saya lanjutkan. Yang pertama ada ketepatan penerimaan, kelayakan besaran, dan kemudahan persyaratan. Ketetapan penerimaan. Alasan bahwa penerimaan yang ditetapkan berhak atas bantuan sosial penunggu pasien ialah dengan mempertimbangkan kedudukan penerima yang dibantu yang merupakan masyarakat tidak mampu. Hal ini dibuktikan dengan terdaftarnya pasien sebagai peserta BPJS, penerima bantuan iuran atau PBI dari pemerintah. Dengan adanya bantuan tersebut, penunggu juga menjadi diperhatikan kondisinya. Kemudian ada kelayakan besaran. Terkait besaran yang ditetapkan, yakni 50.000 per hari dengan batas maksimal 4 hari. Dari sisi penerima menyatakan bahwa besaran yang diberikan tidak jauh berbeda dengan upah harian yang bisa diterima. Sebab selama menjadi penunggu, membuatnya tidak memungkinkan untuk bekerja. Besaran tersebut juga dapat membantu membiayai kebutuhan pasca menunggu. Kemudian ada kemudahan persyaratan. Alasan bahwa persyaratan yang dibutuhkan dirasa tidak menyulitkan adalah ketika mengurus berkas pengajuan. Calon penerima tidak harus bolak-balik untuk melengkapinya. Keterangan yang didapatkan dari Dinas Sosial ialah syarat-syarat yang disertakan dalam formulir pengajuan sebenarnya sama dengan syarat ketika mendaftarkan pasien untuk dirawat di rumah sakit. Baik, masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu permasalahan penyaluran bantuan sosial penunggu pasien di Kota Tegal. Yang pertama ada permasalahan data penerima. Permasalahan terkait data penerima bantuan sosial adalah adanya kesalahan penunggu pasien selaku penerima dalam mengisi formulir pengajuan. Hal ini mengakibatkan proses entry data ke dalam komputer menjadi rancu. Ketika terdapat kesalahan pengisian formulir, petugas akan menginformasikan kepada penerima. Namun tak jarang beberapa di antara mereka tidak mengikuti arahan yang disampaikan oleh petugas. Permasalahan yang kedua, komunikasi. Komunikasi yang kurang lancar dirasakan oleh penerima. Seusai melengkapi berkas, penerima hanya bisa menunggu kabar dari Dinas Sosial untuk mengetahui kapan waktu pencairan bantuan. Selama masa penantian tersebut, penerima merasa digantungkan. Beberapa dari mereka berinisiatif menanyakan waktu pengambilan bantuan, namun sebagian mengaku hanya bisa menunggu. Yang ketiga, permasalahan sumber daya manusia. Keterbatasan SDM menjadi salah satu alasan penyelenggaraan bantuan sosial baru diselenggarakan di salah satu rumah sakit saja. Hal yang melatar belakangi adalah sulitnya perekrutan pegawai non-PNS. Selain itu, didorong dengan adanya pembatasan SDM atau pegawai. Yang keempat, permasalahan pencairan uang. Kendala yang terjadi pada proses pencairan uang antara lain adanya selang waktu untuk pengajuan dari Bakeuda ke Dinas Sosial pada saat pergantian bulan. Selang waktu tersebut dapat terjadi 1 minggu atau lebih. Yang kelima, permasalahan pemahaman ketentuan. Perlu digarisbawahi bahwa ketentuan ini ditujukan hanya untuk warga dengan KTP Kota Tegal dan berstatus sebagai peserta BPJS kelas 3 PBI. Namun, banyak masyarakat yang belum memahami syarat-syarat tersebut. Beberapa masyarakat yang berasal dari luar daerah Kota Tegal maupun pasien kelas 3 non-PBI turut menanyakan hak mereka atas bantuan tersebut. Yang terakhir adalah permasalahan akibat pandemi COVID-19. Adanya aturan mengenai pembatasan kunjungan oleh rumah sakit berdampak pada perubahan prosedur pencairan bantuan. Yang semula bantuan diambil dengan bertempat di rumah sakit, akibat COVID-19 penerima beralih mengambil bantuan di kantor Dinas Sosial Kota Tegal. Baik, selanjutnya terkait dengan pemaparan yang telah kami paparkan sebelumnya, dapat kami simpulkan bahwasannya ketepatan penerima sudah tergolong tepat karena penerima yang berhak mendapatkan bantuan merupakan keluarga penunggu pasien BPJS PBI yang memang berasal dari masyarakat yang kurang mampu, dan keberadaan penunggu juga dirasa perlu diperhatikan. Nah, untuk upaya kelayakan besaran, penerima menilai bahwasannya besaran yang telah diberikan itu sudah cukup untuk membantu memenuhi kebutuhan mengingat terjadi ketidakstabilan ekonomi ketika menunggu pasien selama dirawat. Nah, persyaratan pengajuan dinilai juga mudah karena mereka tidak perlu bolak-balik dalam memenuhi persyaratan. Nah, adapun permasalahan mengenai penyaluran bantuan sosial penunggu pasien adalah terkait dengan data penerima,
komunikasi sumber daya manusia, kemudian ada pencairan uang dan pemahaman akan ketentuan bantuan sosial dan adanya pandemi COVID-19. Kemudian terkait dengan rumusan masalah yang telah kita paparkan sebelumnya, dapat kami berikan saran. Yang pertama terkait dengan bagaimana memberikan kepastian yang lebih akurat terkait dengan waktu pencairan dana dengan lebih meningkatkan komunikasi antara dinas sosial dan penerima bantuan, atau dengan menetapkan patokan waktu selama beberapa hari setelah pengumpulan persyaratan hingga penerima sudah dapat melakukan pengambilan uang. Kemudian yang kedua, meningkatkan upaya sosialisasi terkait dengan ketentuan kebijakan bantuan sosial penunggu pasien agar lebih dipahami oleh masyarakat dengan tidak hanya melibatkan dinas sosial dan rumah sakit umum daerah Kardinah, namun juga pihak lain di lingkungan masyarakat yang ternyata memiliki potensi yang baik untuk dijadikan perantara dalam sosialisasi. Mungkin itu pemaparan dari kami, saya kembalikan kepada moderator. Baik Amel, setelah di penghujung paparan diskusi kami, mohon maaf atas salah kata dan kesalahan lainnya. Terima kasih atas atensinya. Kesekian tanpa kasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.